Carla duduk di ruang tamu di depan laptop. Matanya membaca email dengan seksama sambil sesekali melihat foto yang ada di dalam email. Haryo datang dari arah dapur sambil membawa segelas teh hangat. Lalu ia duduk di samping Carla sambil menaruh teh yang baru ia buatkan untuk istrinya tersebut. Kamu ini lagi sakit kok masih aja buka laptop. Nih, aku buatkan teh hangat buat kamu. Diminum dulu ya. Ini bukan kerjaan kok. Aku tuh lagi lihat email dari Mbak Tina. Kemarin tuh aku minta tolong dia buat lihat flat untuk kita nanti. Ini udah ada nih beberapa yang sempat dia kunjungi. Aku lagi baca-baca emailnya dia. Oh, kamu nanti jadi ke dokter? Oh, iya jadi sekitar jam 10 nih aku berangkat ke dokter. Haryo kemudian bangkit dan berjalan ke arah pot tanaman lidah mertua yang ada di sudut ruangan. Ia lalu mengambil semprotan air yang ada di samping pot, lalu mulai menyemprot ke tanaman sambil memeriksa setiap helai daunnya. Aku nggak bisa nganter, nggak apa-apa. Ibu katanya mau mampir ke sini dulu sebelum ke rumahnya Andra. Iya, nggak apa-apa kok. Paling cuma rada tenggorokan aja. Demam kamu udah turun kan? Kamu udah cek suhu lagi? Udah sih, tadi aku udah cek suhu. Udah normal suhunya. Ya, tapi buat jaga-jaga aja, makanya aku tetap ke dokter. Hmm, Mas, flat yang Willow Street itu, kata Mbak Tina, tempatnya ternyata agak sempit. Lalu dia bilang akses ke halte busnya agak jauh. Menurut Mbak Tina, kalau mau dapat flat yang murah, kita sebaiknya tinggal di Paisley aja. Tinggal di Glasgow katanya. Harga sewa flat di Paisley bisa setengahnya harga di Glasgow. Menurut kamu gimana? eh, jauh nggak dari Paisley, kampusmu itu? Aku sih ikut aja. Kan kamu yang mesti bolak-balik ke kampus. Aku paling di rumah aja. Ya lumayan sih. Bisa sekitar 40 menit kalau dari Paisley ke Glasgow. Itu juga harus naik bus sama kereta. Tapi kita sekarang pun udah biasa kan dari rumah kemana-mana bisa 2 jam sendiri sekali jalan. Kalau 40 menit ke kampus, gak masalah sih harusnya buatku. Ya lagi pula lumayan. Uangnya bisa untuk keperluan yang lain. Kalau harga sewa flatnya setengah dari harga di Glasgow, bayar pajaknya juga nanti lebih murah. Gimana menurut kamu? Ya, aku ikut aja sama kamu. Tapi emangnya masih keburu ya buat cari rumah sekarang? Kan kita berangkat minggu depan. Ya Mbak Tina sih kemarin menawarkan ke aku untuk tinggal dulu di rumahnya dia. Kalau misalkan sampai minggu depan tuh kita belum dapat flat yang cocok. Di rumahnya kebetulan ada 1 kamar kosong. Mbak Tina ini yang dulu satu flat sama kamu kan waktu S2? Iya, sekarang dia udah nikah sama orang sana. Oh, iya, iya, iya. Aku ingat kamu pernah kasih lihat aku foto pernikahan mereka. Ya sudah, aku ikut saja, bagusnya gimana untuk urusan tempat tinggal kita nanti. Oke, kalau gitu aku minta tolong Mbak Tina ya untuk lihat-lihat flat di area daerah Paisley sana. Sip. Carla mengetik email dari laptopnya. Haryo sementara itu kembali sibuk dengan tanamannya. Oh ya Mas, Ibu tuh jam berapa ya kira-kira sampai sini? Masih belum tahu. Mungkin sebelum jam makan siang. Ibu sih katanya
masakin bebek kesukaan aku. Makanya mau mampir dulu ke sini. Nanti malam dia tidurnya di rumah Andra. Katanya sekalian bantu-bantu buat nyiapin acara ulang tahunnya Tiko. Ya, nggak apa-apa nih Mas. Kalau nggak datang ke rumah Andra hari ini buat bantu-bantu acara besok. Nggak apa-apa. Aku sudah bilang ke Andra kok kalau kamu sakit. Lagi pula kita masih belum tahu kan kamu cuma radang atau ada flu-nya juga. Nanti kalau kamu flu dan kita bantu-bantu di sana, malah bisa nularin ke yang lain. Iya sih. Mas, kamu masih ada barang yang perlu dibeli nggak untuk nanti di Inggris? Udah semua sih. Hanya tinggal beli minyak zafaron aja ke Pak Bahar. Aku kayaknya perlu beli agak banyak untuk persediaan selama di sana. Minyak zafaran tuh yang untuk batu merah delima itu ya? Iya. Kamu ngebahas ini, aku jadi ingat hari ini harinya aku harus kasih minyak ke batu itu. Haryo kemudian berjalan ke arah kamar. Carla sementara itu melanjutkan mengetik email. Tidak lama kemudian, Haryo muncul membawa sebuah kotak kayu kecil dan sebotol minyak berwarna merah. Haryo duduk di samping Carla, kemudian dia tampak terdiam. Sambil memejamkan mata sejenak, lalu kemudian membuka kotak kayu tersebut. Di dalam kotak kayu tersebut, terdapat sebuah batu berwarna merah. Haryo kemudian mengoleskan minyak yang sudah ia siapkan sebelumnya ke batu tersebut. Di saat yang sama, Carla terlihat sudah selesai mengirimkan email. Ia menutup laptopnya. Kenapa? Kamu tuh zaman modern, kamu juga sarjana, aku juga sebentar lagi bakal kuliah S3. Masih aja percaya kayak gitu. Ah, aku juga nggak percaya sebetulnya. Aku cuma menjalankan amanatnya ibu buat ngurusin batu ini. Aku nggak enak menolak permintaan ibu waktu minta aku yang mengurus batu ini. Apalagi waktu ibu bilang batu itu harus aku yang ngurus. Karena almarhum bapak sendiri yang pesan seperti itu dalam mimpinya ibu. Carla ingin membantah, tapi ia langsung mengurungkan niatnya. Ia hanya menggeleng lemah sambil merapikan laptopnya. Haryo sementara itu masih mengoleskan minyak zafaron ke batu merah delima. Aku nggak percaya kalau batu ini ada kekuatan mistis atau khasiatnya gitu. Tapi kamu tahu kan tidak ada gunanya membantah ibu. Sudahlah, tidak apa-apa juga kok aku urus batu ini. Lagi pula, tidak terlalu merepotkan juga mengurus batu ini. Hanya perlu diolesi minyak zafaron ini dan dikasih bunga mawar tiap malam Jumat. Nggak repot itu buatku. Hitung-hitung menjaga warisan keluarga. Batu ini sudah ada di keluargaku dari zaman nenek buyut aku masih hidup. Haryo selesai mengolesi batu itu. Kemudian ia meletakkan kembali batu itu ke dalam kotaknya. Itu batu ada manfaatnya nggak sih? Kalau jual mahal nggak? Kalau bagi orang yang percaya sih, katanya batu ini banyak manfaatnya. Bisa mendatangkan kekayaan, bisa membuat pemiliknya makin berkarisma dan berwibawa. Bahkan ada yang bilang batu ini juga bisa memberikan ilmu kebal.
Au, kok dicubit sih? Apa mana katanya kebal. Kamu ada aja deh. Untung aku sayang. Tuh, lihat. Kamu aja pagi-pagi udah gombalin aku. Mungkin itu karena batu ini yang sudah bikin aku makin berkarisma. Siapa tahu sebentar lagi aku bisa bikin kamu setuju buat punya anak. Itu lagi yang dibahas. Udah, aku lagi nggak mau berantem sama kamu. Masih pagi. Ya mas, kamu tuh mau sarapan apa ya? Mau aku buatin nasi goreng nggak? Nggak usah. Nanti telurnya gosong lagi kayak minggu lalu. Aku lagi nggak ingin makan yang pahit-pahit buat pagi ini. Ya maaf. Tapi itu kan karena minggu lalu aku lagi masak, terus ada telepon masuk kan. Aku tuh kayak enakan telepon sampai udah lupa kalau lagi goreng telur. Akhirnya aku janji deh, nggak bakal gosong lagi telurnya. Udah. Aku aja yang buatin sarapan ya. Nanti aku bawain juga buah sawo dari hasil panen pohon kita. Itu yang di depan. Emang udah bisa dipanen? Baru bisa dipetik sebagian sih. Kemarin aku cek, masih banyak yang belum matang rupanya. Akhirnya berbuah juga ya pohon sawo kita. Sampaian juga aku makan sawo hasil dari pohon sendiri. Zaman sekarang tuh udah agak susah cari yang jual buah sawo. Padahal tuh aku suka banget buahnya. Kemarin ya, aku udah coba tuh. Buahnya manis sekali rasanya. Pintar kamu cari bibitnya. Wah, aku gak sabar nih pengen cepet-cepet coba buahnya. Udah, kamu tuh... Udahlah, yuk. Kamu siap-siap aja. Nanti telat lagi ke dokternya. Ini udah mau jam 10 loh. Kamu keburu memangnya sarapan di rumah. Lah, kok udah jam segini aja ya? Gak berasa. Yaudah, aku siap-siap dulu kalau gitu ya. Nanti sarapannya aku bekalkan saja ya. Makan di jalan aja biar kamu gak telat ke dokternya. Iya, nanti aku makan di jalan aja. Haryo bangkit membawa kotak kayunya dan berjalan ke arah dapur. Tak lama terdengar suara shower dari kamar mandi, bersamaan dengan suara sodet yang beradu dengan penggorengan dari dapur. Setelah beberapa saat, terdengar suara ketukan dari pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Deh Haryo. Waalaikumsalam. Sebentar. Haryo muncul dari dapur sambil berjalan cepat ke arah pintu. Pak Bahar rupanya. Selamat pagi, Deh Haryo. Saya datang mau ambil galon kosong. Kemarin katanya kontak ke Arif ya, minta diambil galon kosongnya. Iya Pak, bener. Tumben Pak Bahar yang ambil sendiri galon kosongnya. Memangnya Arif kemana Pak? Arif sedang saya kasih off. Libur dia hari ini. Saya suruh dia refreshing biar nggak burn out. Bolak-balik ketemu galon terus. Waduh, Pak Bahar rupanya tahu juga ya istilah burn out. Ya tahu dong. Biarpun saya cuma pengisi usaha isi ulang air galon, tetap harus update. Wah, hebat Pak Bahar. Iya. Sebentar ya Pak, saya ambilkan dulu galonnya di belakang. Ya, silakan. Haryo berjalan ke arah dapur. Carla muncul dari dalam kamar, sudah berpakaian dengan rapi. Sambil berjalan dari dalam kamar, Carla tampak sibuk mencari sesuatu dari dalam tasnya. Carla melihat Bahar yang sedang berdiri di depan dapur. Ada Pak Bahar. Masuk Pak. Iya Dek, makasih. Saya hanya mampir untuk ambil galon kosong kok. Nih, tuh Dek Carla belum berangkat ke kantor jam segini. Oh iya, lagi nggak kantor hari ini Pak. Enak badan. Oh. Ini saya lagi mau ke dokter nih Pak. Pak Bahar,
Maaf saya tinggal dulu ke dalam. Oh. Ada barang yang ketinggalan. Oh iya deh. Carla lalu bergegas masuk lagi ke dalam kamarnya. Tak lama, Haryo muncul dari arah dapur sambil membawa 2 buah galon kosong dan 1 tas berisi bekal untuk Carla. Haryo lalu meletakkan galon di dekat pintu depan. Ini Pak Bahar, galon kosongnya. Oh iya. Cuma ini aja nih deh Haryo nih. Iya, yang lain masih pada penuh. Oh iya, mumpung ingat Pak Bahar, saya mau pesan lagi minyak zafaronnya. Bisa Pak? Ya kemarin memangnya udah habis deh. Oh enggak, itu buat nanti waktu saya di Inggris. Di sana pasti susah cari minyak itu. Jadi lebih baik saya bawa agak banyak dari Indonesia. Carla kemudian muncul dari dalam kamar. Ia berjalan agak tergesa-gesa. Udah mau berangkat? Iya, Ini sarapan kamu. Hati-hati ya di jalan. iya. Makasih ya sayang. Waduh, pengantin baru emang beda ya. Mesra sekali. Pengantin baru apa sih Pak? Udah mau 4 tahun kan nikahnya. Sudah bukan pengantin baru lagi Pak. Ya tetap aja. Kalau dibandingkan saya yang sudah menikah hampir 25 tahun, kalian ini masih pengantin baru hitungannya. Apa Bar, ini bisa aja. Ngomong-ngomong, masuk ke dalam aja Pak. Nggak enak ngobrol depan pintu kayak gini. Saya pamit berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Bahar, ayo. Lebih kita masuk aja ke dalam. Tadi saya juga belum selesai tuh bahas minyak. Sekalian, temani saya ngopi. Aduh, kalau ditawari kopi seperti ini, saya jadi nggak bisa nolak. Boleh deh, boleh. Yuk, mari Pak, mari. Iya, cuci. Mereka kemudian masuk ke dalam rumah. Bahar duduk di ruang tamu. Sebentar ya Pak Bahar, saya buatkan dulu kopinya. Ya, silakan deh. Nah, ini Pak Bahar, silakan diminum kopinya. Makasih banyak deh Haryo. Duh, jadi dapat repot nih. Jadi minggu depan Dek Haryo sama Dek Carla sudah berangkat ke Inggris nih. Iya Pak. Waduh, saya bakal kehilangan teman ngobrol nih di komplek ini. Lalu rumahnya gimana Dek? Apa mau dijual? Rencananya nanti ada sepupu saya yang tinggal di sini Pak. Masih bujangan. Tolong dijagain ya Pak. Tenang saja deh Haryo. Jangankan cuma jagain, kalau perlu saya cariin jodoh buat sepupunya deh Haryo. Pak Bahar nih bisa aja. Saya juga pasti kangen nih ngobrol sama Pak Bahar. Gampang, nanti kita sering-sering video call. Jangan lupa kenalin saya ya, nanti kalau ada bule yang cantik. Memangnya Ibu Siti masih kurang cantik Pak. Kurang sih enggak. Cuman kan saya pengen juga mencoba cita rasa internasional. Wah, Jadi mumpung deh Haryo sedang tinggal di Inggris, siapa tahu ini memajalana saya untuk berjodoh dengan bule. Sekalian memperbaiki keturunan, ya toh? keturunan yang baik itu kan bukan hanya perkara fisik Pak Bahar. Lagi pula, rupanya Pak Bahar masih ingin punya anak lagi toh. Ya, kalau dapat rezeki dari yang di atas, masa ditolak? Ingat deh Haryo, banyak anak, banyak rezeki. Selain itu, punya anak itu kan banyak manfaatnya loh, Dek. Siapa tahu nanti ada yang ngurus kita kalau kita udah tua. Lagi pula, buat apa nikah kalau tidak punya anak? Kalau tidak ingin punya anak, lebih baik membujang aja terus. Enak, kemana-mana nggak ada yang nyariin. Nggak mesti buru-buru pulang tiap malam. Tapi kalau emang tidak mau punya anak ya nggak apa-apa juga. Jangan tersinggung ya lo ya, Dek. Ini tadi cuma pendapat saya aja.
Oh nggak apa-apa kok, Pak Bahar. Ngomong-ngomong, masalah minyak tadi, jadinya gimana deh? Oh iya, Em, untuk minyaknya saya mau pesan 5 botol bisa Pak? Apa barangnya udah ada sebelum saya berangkat? Bisa, bisa. Buat di Haryo pasti saya carikan segera. Tapi 5 botol apa cukup? Lama tuh tinggal di sana. 4 tahun kan? Bawa segitu dulu aja deh Pak. Nanti kalau sudah habis saya minta sepupu saya hubungi Pak Bahar ya untuk beli lagi. Terus dikirim ke saya. Oh, Tapi ya semoga ada yang jual di sana. Jadi nggak perlu ngerepotin Pak Bahar terus. tenang aja. Nggak ngerepotin kok, Dek. Tapi hati-hati ya. Jangan sampai beli yang palsu di sana. Kalau beli sama saya kan sudah terjamin. Asli dari Arab. Iya Pak Bahar, siap. Tapi ini bener loh ya. Saya lihat-lihat semenjak De Haryo punya batu merah delima dari beberapa bulan lalu nih. Sekarang terasa beda loh auranya. Masa sih Pak? Gimana bedanya? Tambah ganteng ya saya. Oh, De Haryo ini suka bercanda juga rupanya. Tambah ganteng sih enggak. Tapi terasa lebih berwibawa, lebih berkarisma. Beda sama dulu nih. Bener ya, saya nggak bohong ya. Masa sih Pak? Kok kayaknya sama aja deh Pak. Bener. Memang tidak main-main batu merah delima itu. Bakal makin bagus kalau dijadikan cincin. Jadi bisa De Haryo pakai kemana-mana. Ya, kayaknya saya nggak suka pakai cincin kayak gitu Pak. Ya, kalau saya punya batu itu, istri saya sudah nambah jadi 9 mungkin. Wah, Itu baru yang statusnya istri. Belum yang di luar. Batu itu luar biasa loh untuk memikat perempuan. Bukan cuma karena karisma pemiliknya saja yang bertambah. Tapi juga karena permainan di ranjang juga akan semakin dahsyat. Memangnya De Haryo tidak merasa ada efeknya di ranjang? kalau kami sih dari dulu memang permainan di ranjangnya selalu panas. Oh, aduh. Alah, ya, saya lupa. Anak muda emang beda ya. Ini, aduh, kok niatnya saya ingin memanas-manasi De Haryo, malah saya nih yang jadi panas. Guyon Pak Bahar. Maaf. Nggak apa-apa De Haryo. Obrolan kita seperti ini yang saya akan rindukan sekali nih kalau De Haryo udah gak tinggal di komplek ini. Ya. Ngomong-ngomong Dek, saya pamit dulu ya. Sudah siang sekali nih. Masih banyak galon-galon kosong yang saya jemput. Oh iya Pak Bahar. Makasih loh sudah menemani saya ngopi. Mana ada De Haryo ngopi? Lah, itu kopi masih banyak. Malah kopi saya sudah habis duluan nih. Duh. Oh iya, jangan lupa ya, besok malam kita ada tanding catur. Sudah masuk semifinal sekarang. Besok kita lawan RT 4. Siapa tahu nih rezekinya De Haryo sebelum pergi. Semoga bisa bawa RT kita jadi pemenang turnamen. Lumayan hadiahnya, bisa buat beli pulsa sama rokok. Iya Pak. Amin. Semoga saja ya bisa maju terus sampai final. Amin. Yuk, mari Dek. Saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Bahar. Haryo menutup pintu rumah. Lalu ia merapikan cangkir-cangkir bekas kopi yang ada di ruang tamu untuk kemudian dibawa ke dapur. Tidak berapa lama, terdengar suara ketukan di pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Haryo. Haryo berjalan tergesa-gesa dari dapur ke arah pintu. Ia tahu betul suara yang ada di balik pintu adalah suara ibunya yang paling tidak suka bila harus menunggu lama. Waalaikumsalam. Iya Bu, sebentar.
Maaf Bu, Haryo lagi di dapur tadi. Mari masuk Bu. Haryo mengambil tas dan kantong kresek yang dipegang Yayu. Yayu masuk ke dalam rumah. Matanya mendelik ketika melihat tumpukan kardus yang ada di sudut ruangan. Yayu lalu duduk di sofa ruang tamu. Panas banget ini di luar. Iya Bu, memang panas sekali beberapa hari terakhir ini. Ibu mau minum apa? Air putih dingin aja. Haryo segera berdiri untuk mengambilkan air minum. Itu yang di kantong plastik isinya bebek sama tumis bawang kesukaan kamu. Sekalian kamu bawa ke belakang ini. Haryo segera mengambil tas plastik yang dimaksud Yayu. Mata Yayu menatap ke sekeliling ruangan. Matanya kemudian berhenti pada tanaman lidah mertua yang ada di sudut ruangan. Yayu kemudian bangkit dan mendekati tanaman itu. Ia menundukkan badannya seakan sedang memeriksa tanaman itu. Haryo lalu datang membawa segelas air putih dingin. Itu lidah mertua kenapa kamu taruh di situ? Supaya kena sinar matahari Bu. Bukan itu. Kenapa tanaman ini kamu taruhnya di dalam rumah? Kenapa memang Ibu? Kamu udah lama punya tanaman ini dalam rumah. Udah cepet kamu pindahin keluar. Ini kenapa memang Bu? Ini tanaman gak boleh kamu taruh dalam rumah. Lihat ini ujung-ujungnya runcing. Gak bagus ini dalam rumah. Taruh di balkon. Atau taruh di luar sekalian. Aku nggak percaya hal kayak gitu Bu. Udah percaya aja sama ibu. Pantas aja rumahmu ini hawanya suram banget. Udah cepet kamu bawa keluar tanamannya. Haryo menghela nafas. Ia dengan enggan mengangkat pot tanaman tersebut dan membawanya keluar. Yayu kembali duduk di sofa ruang tamu, lalu meminum air yang sudah disediakan Haryo. Tak lama, Haryo kembali masuk ke rumah dan berjalan ke arah sofa untuk duduk bersama Yayu. Itu bebek sama sayur coba kamu hidangkan. Gak usah dipanasin. Ibu udah lapar banget ini. Tadi belum sempat sarapan. Nanti kita makan siang sama-sama ya. Kamu belum masak toh? Ya Bu. Haryo langsung mengurungkan niatnya untuk duduk, lalu segera berjalan ke arah dapur. Haryo, tolong pesankan juga taksi buat datang 1 jam lagi ya. Buat ibu ke rumahnya Andra. Iya Bu. Tak lama, Haryo datang dari arah dapur sambil membawa piring-piring berisi bebek dan tumis bunga bawang. Ia lalu menyiapkan gelas, piring, dan teko berisi air minum untuknya dan Yayu. Yayu kemudian berjalan ke arah ruang makan. Itu yang di halaman depan. Pohon sawo kan? Iya Bu. Apa yang tanam? Di rumah kok nanam pohon sawo sih? Udah buru-buru kamu tebang aja sebaiknya. Iya tuh mumpung belum terlalu besar pohonnya. Kamu nih gimana sih? Kamu nggak tahu emangnya pohon sawo itu tuh nggak bagus kalau ditanam di dalam rumah, di depan rumah kayak gitu tuh nggak bagus nak. Genderuwo itu suka sama pohon sawo. Kamu mau rumahmu digangguin sama genderuwo? Haryo hanya diam sambil makan. Dia enggan berdebat dengan Yayu. Kalau ibu tahu yang kamu tanam itu pohon sawo, pasti udah ibu suruh tebang dari dulu. Ibu baru sadar tadi waktu sampai di sini, karena pohonnya lagi berbuah. Punya pohon sawo di halaman rumah itu tuh bisa bikin keluarga kamu gak harmonis loh. Udah berapa lama kamu tanam itu pohon? Sudah 3 tahun. 3 tahun? Itu berarti berapa bulan setelah mulai pandemi ya? Hah? Gak lama habis kamu pindah ke sini toh? Ya, pantesan aja yuk. Udah, cepetan kamu tebang itu pohon. Pantas saja kenapa Bu? Itu pohon karena yang tanam sih.
Dia suka sekali nih sama lu. Katanya sekarang sudah mulai susah itu. Makanya dia ingin punya ponsel sendiri di rumah. Buah sahu itu gampang dicari kalau lagi musimnya. Asalkan istrimu itu mau ke pasar. Sibuk banget sih dia. Jarang mau ke pasar. Semua belanjanya online. Nggak sepadan efek negatifnya sama kamu punya pohon sawo sendiri depan rumah kayak gitu. Bikin seret rezeki itu loh. Itu bisnis travel itu tuh masih tutup kan sampai sekarang? Udah setahun loh nih dari habis pandemi. Nah itu efeknya. Itu karena kamu tanam pohon sawo di rumah kamu ini. Ah, Ibu, masa bisnis bangkrut gara-gara ada ponsel? Ini travel itu kan tutup karena memang dampak pandemi, bukan gara-gara ponsel. Ya lihat aja sekarang, itu orang-orang udah mulai jalan-jalan lagi toh. Travel, haji, umroh, itu udah pada mulai buka lagi. Lah kamu, masih belum mulai lagi kan bisnismu? Itu kan karena memang modalnya aja belum cukup. Lah ya itu dia. Kamu ini ngumpulin modalnya itu udah susah toh. Duitnya kepake terus toh. Tabungan kamu pasti gak cukup kan? Ada aja pasti pengeluaran dadakan. Bener gak? Ya itu karena rezekimu tuh jadi seret gara-gara punya pohon sawo itu depan rumah. Kamu kok ngeyel banget ya dibilangin tuh. Haryo ingin membantah omongan Yayu, tapi ya urungkan niatnya. Haryo hanya menghela nafas pelan sambil melanjutkan makan dalam diam. Minyak zafaron yang buat batu merah delima mana? Kamu punya toh minyak itu toh? Buat apa sih, Bu? Mana sini bawa kemari? Ya kita makan dulu aja. Bawa aja sekarang, mumpung ibu ingat. Nanti ibu keburu lupa. Mata Yayu memandang sekeliling dan melihat botol semprotan air yang sebelumnya digunakan Haryo untuk menyemprot tanaman. Itu tuh botolnya. Sekalian kamu ganti airnya dengan yang baru, terus kamu bawa botolnya ke sini sama minyaknya sekalian. Cepet. Haryo bangkit dari kursi makan dengan malas-malasan. Ia enggan melaksanakan perintah ibunya, tapi tetap ia lakukan. Haryo mengambil botol semprotan air dan berjalan ke arah kamar untuk mengambil minyak zafaron. Tak lama kemudian, ia kembali dengan membawa barang-barang yang diminta Yayu dan meletakkannya di atas meja. Yayu kemudian membuka tutup botol semprotan air, lalu memasukkan beberapa tetes minyak ke dalamnya. Minyak ini tuh bagus buat ngebuang energi-energi negatif. Termasuk juga buat ngusir makhluk-makhluk gaib yang niatnya jahat. Lebih bagus lagi kalau minyak ini dibakar pakai tempat bukur. Terus asapnya kamu biarin memenuhi ruangan rumah kamu ini. Punya nggak tempat bukur? Nggak ada, Bu. Mestinya punya. Gampang itu belinya. Toko online juga udah banyak yang jual. Yayu kemudian berdiri dan mulai berjalan berkeliling rumah sambil menyemprotkan air yang sudah dicampur dengan minyak zafaron tersebut. Haryo hanya menggeleng melihat kelakuan ibunya. Dia memutuskan untuk melanjutkan makan siangnya. Pokoknya cepatnya ya, kamu tebang itu pohon sawo. Jangan tunda-tunda lagi loh. Udah tadi kamu taruh lidah mertua dalam rumah. Terus sekarang kamu tanam itu pohon sawo depan rumah. Aduh, banyak pasti ini nih energi negatif di rumah kamu. Iya. Kita ngomongin dulu sama kakak, Bu. Harus ditebang. Rezekimu tuh seret gara-gara pohon itu. Tak lama, handphone Yayu berbunyi. Ia lalu meletakkan botol air di meja makan dan mengambil handphone dari sakunya. Rupanya, ada video call dari cucunya, Tiko. Yang sudah sampai mana? Iya, ini yang lagi di rumah Pak Ade Haryo dulu ya. Oh, Eyang lagi di rumah Pak De Haryo.
Pak De nanti ke rumah Tiko juga nggak? Nih, coba Tiko yang tanya sendiri. Yayu memberikan handphonenya kepada Haryo. Haryo tersenyum lebar melihat Tiko. Halo Tiko, apa kabar nih keponakan Pak De yang besok ulang tahun? Baik Pak De. Pak De kapan ke rumah Tiko? Pak De, kesananya besok ya, pas ulang tahun kamu. Ya, sekarang aja Pak De, supaya bisa bantuin Tiko. Bantu Tiko untuk apa emangnya? Aku dapat hadiah robot Gundam dari ayah. Aku mau rakit bareng ayah sama Pak De. Pasti seru. Oh alah, iya deh. Besok ya tapi Pak De bantu Tiko rakit Gundamnya. Tapi Pak De nginep ya, sampai robotnya selesai. Jangan buru-buru pulangnya. Iya iya. Nanti Pak De nginep di sana sampai selesai robotnya Tiko. Asik. Nanti Pak De tidurnya sama aku aja ya. Sampai ketemu besok Pak De. Dadah Pak De. Dadah Eyang. Dah. Haryo memberikan handphonenya kepada Yayu setelah video call selesai. Wajahnya tampak terlihat sumringah setelah berbicara dengan Tiko. Yayu rupanya memperhatikan ekspresi wajah Haryo tersebut. Seneng banget kamu sama Tiko. Kamu juga kelihatannya senang kalau ngobrol sama dia. Jarang-jarang loh, ibu bisa lihat kamu senyum sampai selebar ini. Iya Bu, Tiko itu semakin hari semakin menggemaskan, bikin kangen. Tiko itu sering nginep di sini kan? Kalau lagi libur sekolah? Waktu libur sekolah kemarin, Tiko menginap seminggu di sini. Senang aku main sama dia. Rumah jadi ramai sama suaranya, apalagi kalau siang-siang begini saat kalian sedang kerja. Ya itu mungkin tandanya kamu pengen punya anak sendiri. Haryo terdiam. Senyumannya tampak sedikit memudar. Haryo kemudian melanjutkan makannya. Kok diem? Betul nggak yang lu bilang barusan? Bu, aku kan udah sering bahas masalah ini. Tapi setiap ibu bahas masalah ini, ya kamu kok kelihatannya makin ragu ya? Kamu pengen punya anak toh? Kamu gak bisa bohongin ibu. Aku ini ibumu. Aku yang melahirkanmu. Ibu tahu arti dari setiap ekspresi di wajahmu itu. Aku sudah setuju sama Carla dari sebelum kami menikah, Bu. Ya apa kamu sudah bicarakan lagi sama istrimu? Anak itu penting, Haryo. Siapa nanti yang melanjutkan garis keturunan kalian kalau kamu gak punya anak? Aku tidak mau melanggar komitmenku dengan Carla, Bu. Kamu yang gak mau atau istrimu yang sebenarnya keras kepala? Sejak dulu, waktu kamu mau nikah sama dia, ibu udah pernah bilang toh, kamu sama Carla itu gak cocok. Neptutan kamu sama Carla itu pegat. Pegat itu gak bagus kalau nikah. Kalian tuh akan banyak sekali perbedaan yang bisa membuat kalian bertengkar. Arah nogodino kalian itu juga gak cocok. Tapi kamu tetap mau nikah sama Carla. Ya ginilah akibatnya kalau kamu gak dengerin ibu. Aku sama Carla nggak sering bertengkar kok, Bu. Ah udahlah, kamu tuh sama aja keras kepalanya. Ibu udah capek ngasih tahu kamu. Terus kamu gimana rencana ke depan? Usahamu kan belum terkumpul juga toh modalnya. Itu kos-kosan ibu di Batu, kamu bisa renovasi dikit-dikit untuk jadiin penginapan kecil-kecilan. Ibu bisa carikan modalnya kalau hanya untuk renovasi. Kamu tahu kan, kos kita itu tutup karena udah nggak ada lagi yang menghuni dari tahun ke tahun. Dari tahun lalu itu loh, gara-gara pandemi. Dulu semua anak-anak tuh milih pulang ke rumah karena belajarnya katanya online. Nah sekarang udah normal lagi nih di sana. Ya terserah kamu mau gimana lah. Mau kamu jadiin kos-kosan, mau kamu jadiin penginapan. Ibu serahkan udah sama kamu. Ya nanti lah, Bu. Badan ibu udah nggak kuat kalau harus ngurus kos-kosan itu sendiri, yo. Iya nanti, Bu. Setelah Carla selesai sekolah.
Ya Carla itu kan 4 tahun sekolahnya. Lalu selama itu kosan kita mau dibiarin kosong gitu aja. Ya ibu nggak mau loh ya jual kosan itu. Itu peninggalan bapakmu. Anda juga nggak bisa urus, dia kan kerja sini. Ya terus mau bagaimana, Bu? Aku juga nggak mau tinggal terpisah sama Carla bertahun-tahun. Lah itulah kenapa waktu itu ibu bilang, apa perlu istrimu itu sekolah sampai S3. Lah tuh juga nanti kalau pindah ke Batu, kalian bikin penginapan di sana. Lah istrimu itu kalau pengen kerja di Batu aja tuh nggak perlu tuh sampai S3. S3 itu penting, Bu, untuk karirnya Carla. Dia juga sudah susah payah mencari beasiswa, Bu. Sekarang dia sudah dapat beasiswanya. Masa tiba-tiba aku bilang sama dia untuk batalkan rencana studinya? Cuma karena aku ingin pindah ke Batu. Lo istri itu harusnya ikut sama suami, bukan malah kebalikannya. Dan lagi pula masa kamu betah sih? Udah setahun loh ini kamu di rumah, istrimu yang kerja. Makin lama nanti kamu tuh makin diatur-atur sama istri kamu. Perkara anak misalnya. Sebenarnya Carla kan yang nggak mau punya anak. Lawa ibu tahu kok kamu dari dulu tuh seneng sama anak kecil. Lama-lama ibu jadi curiga ini. Jangan-jangan ada jin jahat ini di dalam tubuhnya Carla. Makanya dia jadi perempuan tuh susah banget mau diaturnya tuh. Aduh, gak nurut sama suami. Ini coba, air ini kamu taruh di ember. Terus suruh istrimu mandi pakai air itu. Minyak yang udah ibu campurin di air ini juga bisa berkhasiat untuk mengusir jin jahat. Ngomong apa sih ibu ini? Malah jadi dibawa-bawa ke jin segala. Lagi pula, Bu, bagaimana caranya minta Carla mandi pakai air itu? Kamar mandi di rumah ini tuh semuanya udah pakai shower, Bu. Carla juga pasti curiga lah. Kalau tiba-tiba aku minta dia mandi di air yang emberan kayak gitu. Ya kamu pikirin lah sendiri gimana caranya. Ya biar istrimu tuh nurut, mau mandi pakai air itu. Yang ada minyak zafaronnya ini. Biar dia mau punya anak. Dan biar dia mau pindah ke Batu tahun ini. Ibu ini udah makin tua, Nak. Ibu udah gak punya tenaga lagi kalau harus ngurus kos-kosan itu sendirian. Lah kamu tahu sendiri kan? Dulu duit dari kos-kosan itu yang nyekolin kamu sama Andra sampai jadi sarjana. Itu kos-kosan penting riwayatnya buat keluarga kita. Jadi ibu tuh juga pengen kamu ngurus kos-kosan itu. Tentang anak juga. Ibu tuh juga pengen dapet cucu dari kamu. Mumpung kamu masih hidup. Ibu pengen banget bisa gendong cucu dari kamu, yuk. Lagian siapa nanti yang doain kamu kalau kamu udah meninggal, kalau kamu nggak punya anak? Haryo menunduk terdiam. Tak lama kemudian, terdengar suara dari arah pintu. Carla rupanya sudah kembali dari dokter. Assalamualaikum. Carla melihat Yayu dan Haryo sedang duduk di ruang makan. Wah, ibu sudah datang rupanya. Sudah lama ibu sampainya? Udah. Waduh, ibu repot-repot bawain bebek goreng kesukaannya Mas Haryo nih. Makasih banyak ya, Bu. Yayu hanya diam. Tak lama kemudian, terdengar suara handphone Haryo berbunyi dari dalam saku celana. Halo? Iya, Pak. Sebentar. Oh iya ya. Sebentar ya, Pak. Taksi ibu udah datang? Loh, ibu sudah mau pergi? Iya, udah dari tadi dipesanin taksinya sama Haryo. Yayu bangkit dari kursinya. Carla buru-buru mencium kembali tangan Yayu. Yayu kemudian berjalan menghampiri Haryo yang sudah menunggu di depan sambil membawakan tasnya. Carla juga mengantar sampai depan pintu. Hati-hati di jalan ya, Bu. Jangan lupa itu, air sama pohonnya. Iya, Bu.
Haryo tak lama masuk dalam rumah dan bergabung dengan Carla di ruang makan. Gimana? Tadi di dokternya. Apa kata dokternya? Bukan flu, cuma radang tenggorokan. Ah, syukurlah. Kamu belum makan kan? Makan siang dulu ya. Bebek buatan ibu nih enak sekali. Nanti aja deh, aku tuh masih kenyang banget. Nasi goreng yang tadi pagi kamu bawain banyak banget. Oh, Iya, sawonya betul-betul manis sekali. Ngomong-ngomong ya, tadi ibu bilang pohon dan air sebelum pergi. Maksudnya apa? oh itu. Ibu tadi bilang nggak baik ada pohon sawo di rumah. Bisa banyak gangguan makhluk halus dan bisa bikin keluarga jadi tidak harmonis. Makanya disuruh tebang sama ibu. Oh, jadi pohonnya kamu tebang? Ya enggak lah sayang. Kamu kan tahu, aku nggak percaya sama hal gituan. Syukurlah. Aku pikir kamu akan betul-betul menebang pohon sawo itu. Padahal aku lagi senang-senangnya. Soalnya pohon itu akhirnya bisa kita panen buahnya untuk pertama kali. Enggak kok, tenang aja, pohonnya nggak akan kutebang. Ya udah mas, gue ganti baju dulu ya. Ya, aku juga mau beresin nih piring-piring kotor. Itu kado buat Tiko ya? Kemarin aku udah beli, tapi belum sempet aku bungkus kado. Oh, untung aja. Kamu jadinya beli puzzle 3D, bukan robot Gundam. Kenapa emangnya? Tadi aku video call sama Tiko. Dia bilang dapat kado robot Gundam dari Andra. Oh iya? Oh, kamu sama Andra tuh emang mikirnya bisa sama ya? Untung aja kemarin waktu aku ke toko mainan, stok Gundamnya tuh lagi kosong. Oh. Kalau dilihat, kok itu mirip sama kamu waktu kecil. Mirip banget sama foto kamu waktu SD yang dipajang di ruang tamu rumah ibu kamu itu. Iya ya. Sampai-sampai kalau kita lagi ke mall sama Tiko tuh, waktu dia lagi nginap di sini, sering banget dikira anakku. Iya benar. Wajah kalian tuh mirip banget soalnya. Kamu apa nggak kepengen punya anak yang lucu dan pintar kayak Tiko, Kar? Kamu kenapa sih? Tiba-tiba jadi ngomongin mau punya anak. Tadi ibu bahas lagi masalah kos-kosan yang di Batu. Ibu bilang sudah nggak sanggup kalau harus ngurus kos sendiri. Dia bilang sebaiknya tempat itu diubah menjadi penginapan saja. Aku diminta dia untuk mengurus penginapan itu nanti. Lalu kamu maunya bagaimana? Aku nggak tahu, Kar. Di satu sisi
Ini mungkin kesempatanku untuk mulai berbisnis setelah setahun lebih bisnis travelku bangkrut. Aku juga tidak mau terus-terusan di rumah setiap hari. Tapi di sisi lain aku juga mau menemani kamu sekolah di Inggris. Tapi ya, ibu wajahnya tadi kelihatan sedih banget. Waktu bilang dia sudah tidak sanggup kalau harus ngurus kosan itu sendiri. Gitu ya. Jadi sepertinya nggak bisa nunggu sampai aku selesai sekolah dan kita pindah ke Batu 4 tahun lagi. Aku rasa kamu mungkin memang harus ke Batu, Mas. Lalu sekolahmu gimana? 4 tahun memang bukan waktu yang sebentar. Tapi aku rasa kita pasti bisa bertahan tinggal terpisah selama aku sekolah di Inggris. Kamu juga nanti bisa berkunjung ke Inggris untuk liburan. Dan aku memang nanti harus kembali ke Indonesia kan untuk mengambil data disertasiku. Aku percaya kita pasti bisa melalui ini, Mas. Carla, 4 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Aku nggak bisa tinggal terpisah dari kamu selama itu. Aku tahu permintaanku mungkin terdengar egois. Tapi apa bisa kamu sekolahnya di Indonesia aja, Kar? Mas, kita tuh tinggal seminggu lagi loh berangkat. Lagi pula kamu tahu kan, prosesnya aku sampai bisa diterima S3 itu nggak gampang. Dan kamu tahu juga kan, jurusannya aku mau itu cuma ada di sana. Iya, aku tahu. Tapi aku mohon, Carla, apa bisa kamu pertimbangkan permintaanku ini? Mas, aku tuh nggak ngelarang kamu loh untuk tinggal di Batu. Aku tuh paham betul kosan itu punya sejarah yang penting untuk keluarga kamu. Tapi aku juga ingin mengejar mimpiku, Mas. Nah, ini solusi yang paling mungkin kita ambil untuk saat ini. Tolonglah, Kar. Pikirkan baik-baik. Barangkali kalau kita pindah ke Batu, kita bisa memulai hidup baru di sana, dan kamu juga bisa berubah soal pikiran kamu tentang punya anak. Kamu tuh serius pengen punya anak ya, Mas? Ada apa sih ini sebenarnya? Kok bisa tiba-tiba kamu seperti ini? Ini tidak muncul tiba-tiba, Carla. Aku sudah pikirkan masak-masak sejak lama. Benar ini mau kamu. Bukan karena ibu yang minta supaya kamu punya anak. Bukan, Kar. Sumpah, ini bukan gara-gara ibu yang minta. Aku tuh heran ya. Kenapa ibumu masih berpikiran pernikahan itu hanya akan sempurna dengan kehadiran anak? Padahal tuh zaman sekarang tuh semua udah berubah. Aku tahu ibumu tuh dari dulu nggak pernah setuju sama keputusan kita untuk tidak punya anak. Tapi aku pikir kita tuh selalu ada di pihak yang sama, Mas. Maafkan aku. Aku yang berubah pikiran. Aku ingin kita punya anak. Aku ingin menjadi ayah, Kar.
aku tidak pernah ingin jadi ibu. Dan kamu tahu itu kan? Dari sejak awal kita kenal, kamu juga tahu kan alasan kenapa aku tidak mau punya anak, Mas? Aku tidak mau memikul tanggung jawab yang terlalu besar sebagai orang tua. Kamu tahu aku sendiri sampai saat ini masih berusaha untuk menyembuhkan luka batin yang aku terima dari orang tuaku. Kamu tahu dulu ayahku sering mukul aku dan kakakku. Kamu tahu bagaimana ibuku selalu sibuk dengan dunianya sendiri dan tidak memperhatikan aku dan kakak-kakakku. Aku datang dari keluarga yang orang tuanya gagal memainkan peran mereka sebagai orang tua. Aku tuh takut, Mas. Seberapapun aku merasa bahwa aku lebih baik dari kedua orang tuaku, aku tetap merasa takut jika nanti aku menjadi orang tua yang gagal seperti ibu dan bapakku dulu. Kamu juga kan yang selalu bilang kalau dunia ini semakin hari semakin kacau. Iya. Aku paham. Kamu dengan trauma masa kecilmu menjadi merasa tanggung jawab jadi orang tua itu terlalu besar dan berat untuk kamu tanggung. Tapi kamu kan gak sendirian. Ada aku yang akan selalu menemani kamu. Kita pasti bisa menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kita nanti. Dari mana kau bisa yakin kita bisa jadi orang tua yang baik nanti? Aku tahu. Karena aku mau. Karena aku juga tahu kemampuan kamu. Kamu pasti bisa jadi ibu yang baik, sayang. Aku janji sama kamu. Aku nanti yang akan bangun di tengah malam kalau anak kita menangis. Aku juga yang akan nanti menggantikan popoknya. Kau pikir punya anak itu sekedar urusan bangun tengah malam ganti popok aja? Bukan begitu. Itu hanya contoh tentang apa saja yang akan aku lakukan kalau kita punya anak. Carla, aku janji tidak akan menyerahkan tugas dan tanggung jawab untuk membesarkan anak hanya pada kamu sendirian. Kita akan merawat dan membesarkan anak kita bersama kok. Lalu bagaimana kalau ternyata di tengah jalan aku nggak bisa jadi ibu yang baik? Atau malah kamu yang nggak bisa jadi ayah yang baik? Apa solusinya? Anak itu kan manusia, Mas. Dia bukan barang yang bisa kita kembalikan kalau cacat atau rusak. Atau kita buang begitu aja. Punya anak itu tanggung jawabnya seumur hidup, Mas. Aku nggak bisa. Aku nggak mau punya tanggung jawab sebesar itu di hidup aku. Dari awal, bahkan dari sebelum kita memulai hubungan, aku sudah pernah bilang sama kamu, kalau kamu mau punya anak, lebih baik kamu cari aja wanita lain, jangan jadi pacarku. Dan dulu kamu gak keberatan dengan syaratku. Lalu ketika kamu melamarku, aku sempat bertanya sekali lagi tentang hal ini kepada kamu. Dan kamu dulu bisa menjawab dengan yakin untuk tidak memiliki anak. Kamu yang dulu bilang tidak akan menyesal menikah denganku. Lalu sekarang apa ini? Kenapa kamu berubah? Maafkan aku, Carla. Aku tahu aku sudah berjanji padamu. Aku masih ingat
apa saja yang aku katakan ketika aku melamarmu. Tapi manusia itu bisa berubah, Carla. Begitu juga denganku. Semakin tua, aku semakin menyadari bahwa menghabiskan hidup hanya berdua dengan kamu akan membuat hari-hari kita terasa sepi. Belum lagi kalau aku memikirkan jika salah satu dari kita dipanggil Tuhan lebih dulu, maka yang lainnya akan menjalani sisa hidupnya sendirian. Aku tidak tahu denganmu, Carla. Tapi aku tahu, aku tidak mau menghabiskan masa tuaku sendirian. Rasanya hidup akan lebih baik dan dunia ini tidak akan terasa begitu sepi kalau kita punya anak. Sayang, aku mohon, tolong pertimbangkan lagi permintaanku ini. Jauh sebelum aku mengenal kamu, aku sudah mempertimbangkan masak-masak keputusanku ini. Dari awal, aku sudah yakin dengan keputusanku ini. Aku bukan baru kemarin sore memutuskan untuk tidak punya anak, Mas. Kamu tahu itu kan? Dan dulu kamu sepakat denganku. Entah apa yang ada di kepalamu sampai kamu berubah pikiran seperti ini. Kenapa? Kenapa sekarang? Kenapa di saat aku berpikir bahwa kita akan memulai lembaran baru di luar negeri? Di saat aku percaya kalau kamu akan selalu ada di setiap langkahku dalam menggapai impianku, Mas. Carla, aku bukan ingin mematikan impianmu. Tapi coba kamu pertimbangkan juga keinginan aku, Carla. Kita bisa pikirkan lagi nanti. Bagaimana caranya agar kamu bisa tetap sekolah di sana dan bagaimana agar kita bisa punya anak, semuanya jalan, Carla. Kamu sadar gak dengan apa yang kamu bilang? Kamu bilang kamu tidak mematikan impianku. Lalu bagaimana caranya kamu ingin aku berangkat sekolah ke luar negeri, lalu hamil dan punya anak di saat yang bersamaan? Nanti kan aku ada di sana. Perempuan lain juga ada kok. Yang sekolah selalu menjalankan tugasnya sebagai ibu. Iya, aku tahu ada kamu nanti. Aku juga tahu ada perempuan lain yang bisa melakukan itu semua bersamaan. Ini bukan masalah sanggup atau nggak sanggup. Tapi karena aku nggak mau, Mas. Aku nggak mau jadi orang tua. Tolong jangan paksa aku. Carla terjatuh dalam posisi berlutut sambil menangis karena terguncang dan tak sanggup berdiri lagi. Di saat yang bersamaan, Haryo merasa marah dan juga frustasi. Ia tak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba Haryo bergegas ke arah dapur dan kemudian kembali sambil membawa sebuah golok yang masih berada di dalam sarungnya. Carla yang melihat Haryo membawa golok, tiba-tiba menjadi panik dan dengan sekuat tenaga berusaha untuk berdiri dan menghalangi Haryo. Buat apa kamu bawa-bawa golok? Aku mau potong itu pohon, tahu? Gara-gara pohon itu hubungan kita nggak romantis. Ini gak ada hubungannya ya pohon itu sama pertengkaran kita. Jangan lakukan hal-hal konyol seperti ini. Bisa. Haryo berteriak karena diliputi rasa putus asa dan amarah. Ia kemudian teringat akan sesuatu. Matanya lalu bergerak liar mencari-cari ke arah meja makan. Ia melihat botol semprotan air yang ditinggalkan oleh ibunya di atas meja makan.
Carla, Carla, Carla maafin aku. Carla, Carla, aku janji tidak akan mengulanginya lagi. Carla, Kamu sudah gila ya? Itu air apa sih? aku putus asa, Carla. Aku putus asa untuk membuat kamu ngerti. Hari ini katanya bisa bikin kamu. Bisa bikin aku apa? Bisa bikin aku nurutin kemauan kamu. Iya, itu maksudnya. Ini pasti dari ibu kamu lagi, kan? Iya, kan? Kamu kenapa sih jadi ikut-ikutan ibu kamu percaya dengan tahayul macam ini? Pertama, batu merah delima. Lalu masalah pohon sawo. Sekarang kamu kasih aku air, entah air apa itu. Aku udah gak bisa lagi. Udah terlalu gila. Kakak, sayangku. Dengarkan dulu penjelasan aku. Aku tahu kok aku salah. Aku minta maaf ya sayang. Aku putus asa. Aku melakukan semua ini karena aku tidak mau kehilangan kamu, Carla. Carla, maafkan aku sayang. Carla, aku janji. Aku janji, Carla. Aku tidak akan melupakan. Aku sayang kamu. Carla, aku akan lupakan semua permintaanku, Carla. Termasuk tentang punya anak tadi. Tolong lupain aja, Carla. Maafin aku. Carla. Maafin aku. Kamu tuh gak salah. Gak ada yang salah kalau kamu ingin punya anak. Kamu juga gak salah kalau pengen pindah ke Batu. Kau benar. Manusia memang bisa berubah seiring waktu. Dan aku tahu itu. Mungkin memang kita butuh waktu untuk berpikir dan menenangkan diri. Kamu benar. Mungkin kita cuma butuh waktu untuk menenangkan diri.
malam ini aku menginap di tempat Andres saja. Ambillah waktu sebanyak yang kamu mau. Aku tidak ingin kamu menyesal nantinya. Tiket pesawatnya udah aku kirim lewat email dari 2 bulan yang lalu. Kau bisa pergi bersamaku atau menyusulku. Setelah kamu siap. Itu kadonya Tiko. Jangan lupa dibawa.